Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kafet Syahana dan di sini pada kesempatan kali ini saya akan membawakan membahas tentang orang makan makanan haram pada saat keadaan darurat. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyayangi hamba-hambanya. Dan oleh karena itu karena Allah Maha Penyayang, Allah juga selalu berikan kepada kita rahmat, pahala, dan juga banyak hal yang lain. Dan di sini Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa bertahan di dalam keadaan darurat dengan cara makan yang haram, dan itu diperbolehkan. Kapan orang dikatakan kapan orang dikatakan darurat? Soal tersebut darurat jika rasa lapar atau harus menyebabkan seorang binasa atau kepayahan yang amat sangat jika tidak makan makanan yang haram. Jadi maksudnya tuh ini benar-benar lagi darurat banget, terus dia kalau nggak makan tuh bisa meninggal. Nah, dan ini makanan yang haram itu tentu saja kondisinya pertama tidak menemukan makanan hal yang lain. Jadi misalnya kalau nggak nemu kayak rusa atau apa, cuman ada babi atau serigala atau anjing, itu nggak apa-apa dimakan. Soalnya nggak ada makanan hal yang lain. Jadi salah satu kondisinya adalah itu. Habis itu hal-hal yang diperbolehkan saat orang sedang darurat. Bagi orang yang masa dirinya sedang dalam keadaan darurat boleh mengonsumsi makanan haram. Seperti saya bilang tadi, boleh mengonsumsi makanan haram. Jika ia yakin akan mati dengan tidak makan, maka wajib baginya untuk makan makanan haram tersebut. Nah, jadi ini tuh salah satu kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Nah, jadi kita tuh boleh makan makanan haram tapi dalam keadaan tertentu. Dan ini tuh kalau kita nggak makan, kita tahu ini makanannya haram, tapi kita nggak mau makan soal takutnya malah dosa. Nah, berarti belum pernah belajar atau mendengar tentang ini. Soalnya karena ini wajib hukumnya, berarti kalau nggak makan makanan haram tersebut, maka kita berdosa ntar pas sebelum meninggalnya. Ini ada dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma hilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira bagi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tapi barang siapa terpaksa makannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ayat ini menunjukkan seorang boleh makan makanan haram untuk menyenangkan keadaan darurat dengan dua syarat. Pertama, tidak makan lebih dari kebutuhannya. Jadi makan makanan haram ini diperbolehkan, hanya saja tidak jadi kenyang. Jadi ini hanya untuk menghilangkan rasa lapar, tapi nggak boleh sampai kenyang. Soalnya ini cuman untuk menghilangkan lemas kita dan buat biar energi pulih aja gitu. Habis itu yang saya bilang tadi, kondisi keduanya adalah tidak menemukan makanan halal yang lain dalam keadaan tersebut. Jadi karena cuma yang haram aja gitu. Jadi kalau udah bener nih, kita udah
lapar banget, kalau nggak makan sejam atau 2 jam kemudiannya bakal meninggal, jadi diwajibkan untuk makan. Tuh. Setelah itu kadar yang diperbolehkan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat. Jadi ada kadarnya nih. 1. Kelaparan terjadi di mana-mana dan terus-menerus. Pada keadaan ini diperbolehkan orang yang darurat untuk makan makanan haram sampai ia kenyang. Contohnya adalah makan makanan sampai kenyang. Nah, jadi ini tuh untuk orang yang kayak nggak bisa kenyang gitu. Jadi dia tuh lapar terus. Dan ini diperbolehkan untuk makan sampai ia kenyang. Jadi ya nggak apa-apa makan sampai kenyang. Soalnya di sini diperbolehkan bahwa soalnya kalau orang yang lapar, yang mudah lapar itu dia ntar makannya sekali makan kan haram, ntar 3 jam udah lapar lagi. Nah itu gara-gara makannya nggak kenyang, makanya itu boleh dimakan sampai kenyang. Jadi biar nggak makan makanan haram terus. 2. Kelaparan terjadi hanya pada individu atau keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu, seorang mengalami darurat akan tetapi ada harapan segera hilang dengan adanya makanan halal. Dalam keadaan ini, seorang hanya boleh makan untuk menghilangkan rasa laparnya. Ya, hanya untuk menghilangkan rasa lapar seperti saya bilang tadi ya. Dan tidak boleh sampai kenyang. Disebabkan keadaan darurat bisa hilang dengan beberapa suapan saja. Tidak sampai kenyang hanya karena setelah itu besar harapannya ia akan mendapatkan makan halal. Jadi sama makan makanan haram ini kita makan, nah itu katanya bisa kesempatan kita menemukan makanan halal itu jadi besar. Jadi hanya untuk menghilangkan lapar saja. Contoh orang dalam keadaan darurat, pertama tersesat, kedua terdampar, terdampar juga tersesat, dan ya pokoknya masih banyak lagi lah. Juga ada yang krisis makanan hingga makan halal tuh udah bener-bener habis bersih sapu semua, tinggal makan haram. Nah ini boleh, soalnya nggak ada makanan halal yang tersisa. Makan makanan milik orang lain ketika darurat. Nah ini seorang tidak diperbolehkan untuk memakan makanan seorang lain jika tidak diizinkan oleh pemiliknya. Jika seorang dalam keadaan darurat dan tidak mendapatkan makanan selain makanan orang lain, maka ia boleh makannya walaupun tanpa izin pemiliknya. Hal ini jika si pemilik tidak dalam kondisi serupa. Jadi misalnya tersesat nih, terus tiba-tiba nemu di hutan, udah berhari-hari nggak makan misalnya, terus di hutan ketemu kayak kabin gitu punya orangnya lagi nggak ada atau lagi tidur, itu nggak apa-apa makan makanannya. Soalnya seperti saya bicarakan tadi, mereka udah kecukupan gitu, udah nggak darurat lah misalnya. Tapi kalau yang pemilik makanan darurat itu nggak boleh dimakan. Ya, itu mungkin dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang membingungkan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.